Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh dari keutamaan ajaran Islam adalah bahwa ia tidak hanya memperhatikan aspek-aspek ibadah dan muamalah semata. Bahkan, Islam memberikan perhatian pada unsur-unsur zat dalam tubuh makhluk hidup yang sering dianggap sepele atau najis oleh sebagian orang, seperti keringat dan urin hewan. Sudah 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum-hukum terkait hal-hal ini. Namun, masih ada kesalahpahaman di kalangan umat muslim saat ini. Apa saja unsur-unsur yang sering disalahpahami? Simak terus video ini hingga selesai. Pertama, mari kita bahas unsur penciptaan manusia, sperma, atau dalam bahasa agama Islam disebut sebagai mani. Menurut penjelasan dari situs tanya jawab Islam PIS KTB, ciri khas mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan pria maupun wanita, disertai dengan kenikmatan yang terasa secara bertahap, dan ketika basah, memiliki bau khas, serta ketika mengering, hampir menyerupai putih telur karena berasal dari lubang yang sama dengan tempat keluarnya air seni. Hal ini memunculkan perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab terkait status najis atau tidaknya. Menurut buku, 3 sumber najis, karya Ustaz Isnan Ansori LC, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggap mani sebagai najis, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau keluar untuk salat meskipun masih membekas pada bajunya. Riwayat Bukhari Muslim. Di sisi lain, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum mani sama dengan dahak yang telah disepakati kesuciannya. Sebagaimana salah satu riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat bertanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain, hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, ada hadis lain yang menjadi argumen bagi ulama mazhab Syafi'i untuk menyatakan bahwa mani adalah suci, di mana Aisyah, istri Rasulullah, pernah mengerik bekas air mani yang telah mengering pada pakaian beliau, lalu beliau mengenakan pakaian tersebut saat salat. Ini menunjukkan bahwa mandi yang keluar dari kemaluan perempuan juga dianggap suci. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mandi laki-laki saat berhubungan badan pasti akan bercampur dengan mani perempuan. Jika mani perempuan dianggap najis, maka Aisyah tidak akan hanya membersihkan bekas mani dengan cara menggosoknya. Lanjut lagi ke topik cairan yang keluar dari tubuh makhluk hidup, kali ini berasal dari 2 lubang kotoran binatang, yakni tinja dan urin hewan. Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hambali, air seni dan tinja hewan yang halal dikonsumsi, seperti unta, sapi, kambing, ayam, dan binatang unggas lainnya, dianggap tidak najis. Namun, jika makanan atau minuman hewan-hewan tersebut kotor atau najis, maka air seni dan tinjanya dihukumi najis. Pandangan kedua mazhab ini didasarkan pada salah satu hadis Rasulullah yang menginstruksikan masyarakat Uraina untuk meminum air kencing dan susu unta sebagai metode pengobatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebuah kelompok dari suku Uki dan Uraina mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sedang sakit. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk pergi ke kandang unta dan mengambil air kencing serta susu unta untuk diminum. Hadis riwayat Bukhari. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi sebagian besar masyarakat Jazirah Arab, meminum urin unta telah menjadi bagian dari kebiasaan yang umum dan bahkan menjadi tradisi. Dilaporkan dari sumber Fish Drinking Camel in Yaman, praktik ini sudah berlangsung sejak abad ke-7, di mana penduduk Yaman mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, beberapa salon di kota-kota Yaman telah menggunakan urin unta sebagai salah satu bahan dalam perawatan rambut rontok. Namun, pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi berbeda, di mana dalam kitab Fikih Islam wa Adil Latoho Garangan Sawah Basohali, dijelaskan bahwa air kencing dan tinja hewan dianggap mutlak najis berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait perintah Rasulullah kepada suku Uraina untuk meminum air seni dicampur dengan susu unta, hal tersebut hanya berlaku ketika obat dari benda suci tidak lagi tersedia. Perlu diperhatikan juga batasan dosis yang harus ditaati, karena pada tahun 2018, WHO telah mengeluarkan peringatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan metode pengobatan tersebut. Ini disebabkan oleh riset yang dilakukan di bawah pengawasan WHO yang menemukan bahwa unta merupakan hewan yang berperan besar dalam penyebaran penyakit MERS-CoV atau infeksi saluran pernapasan.
Selain perbedaan pendapat para ulama mengenai status hukum urin unta, terdapat satu cairan lagi yang menjadi perhatian dalam agama Islam, yaitu khamar. Seperti yang telah diketahui, meminum khamar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat memabukkan yang dimilikinya. Namun, larangan terkait khamar sebatas pada pengkonsumsiannya, bukan pada saatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Subulus Salam, hukum asal semua benda adalah suci, dan larangan terhadap khamar tidak selalu berkaitan dengan status najisnya. Hal ini sejalan dengan pengharaman daun ganja, narkoba, dan racun mematikan, yang diharamkan penggunaannya meskipun hukumnya tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengan kulit kita, serupa dengan urin unta. Penggunaan khamar sebagai obat juga memunculkan perbedaan pendapat di antara para imam, di mana Imam Hanafi dan Maliki secara tegas melarangnya berdasarkan riwayat tertentu. Contohnya, Tariq bin Suwaid al-Jufi pernah bertanya tentang penggunaan khamar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Tariq kemudian menyatakan, "Saya hanya menggunakannya sebagai campuran obat, wahai Rasulullah." Namun, beliau menjawab, "Khamar bukanlah obat, melainkan penyakit." Hadis riwayat Muslim. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Hambali, penggunaan khamar sebagai obat diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti hanya digunakan secara eksternal, sesuai dosis atau kebutuhan, dan tidak ada alternatif lain yang tersedia selain khamar. Terlepas dari pro dan kontra mengenai pemanfaatan urin unta dan khamar, hal yang sering disalahpahami oleh umat muslim di zaman modern ini adalah kesucian keringat orang junub dan wanita yang sedang haid. Meskipun demikian, 4 imam mazhab sepakat bahwa keringat tersebut tetap dianggap suci. Kondisi ini sering membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri, merasa sebagai orang yang najis, dan enggan berinteraksi dengan orang lain sebelum mandi besar. Namun, tahukah Anda bahwa penetapan hukum tentang kesucian keringat orang junub dan wanita yang haid berasal dari perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh Abu Hurairah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Abu Hurairah melihat Rasulullah dari kejauhan. Namun, karena saat itu Abu Hurairah dalam keadaan junub, ia merasa tidak nyaman dan enggan bertemu langsung dengan Rasulullah. Oleh karena itu, ia memilih untuk kembali ke rumahnya untuk mandi. Ketika Rasulullah melihatnya kembali, beliau bertanya, "Mengapa kamu meninggalkan kami, hai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku dalam keadaan junub, wahai Rasulullah, dan aku tidak merasa nyaman bersama Anda dalam keadaan tidak suci." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa setiap muslim itu suci di mata Allah. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Firman beliau ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kesalahan atau maksiat dan seringkali merasa rendah diri ketika dibandingkan dengan orang-orang yang saleh. Namun, pemahaman ini dapat mengakibatkan pendosa merasa bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat terbatas, padahal ampunannya sangat luas. Pendapat tersebut hanyalah contoh kecil dari sejumlah kesalahpahaman yang sering muncul di kalangan umat Islam. Prof. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kesalahpahaman tersebut sering timbul karena anggapan bahwa penafsiran ajaran Islam hanya satu, dan setiap perbedaan dianggap sebagai tanda ketidaksetujuan atau perlawanan terhadap Islam. Seharusnya, jika pengetahuan kita tidak sebanding dengan para imam mazhab atau ulama, kita dapat merujuk pada pandangan mereka. Karena hukum tentang kesucian atau kenajisan suatu hal telah disepakati oleh para ulama dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahabat yang beriman. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.